Hey, lu tahu nggak kelas kami ini tuh ada makhluk penjaganya tahu? Ah, yang bener aja lu. Gue serius. Setiap malam di kelas kita bakal ada sosok makhluk halus. Wujudnya tinggi besar pakai jubah. Dan setiap kemunculannya pasti bakal ada bau mie instan yang sangat menyengat. Makhluk halus itu julukannya hantu mie instan berjubah. Jangan bikin gue merinding deh. Halah si Samsul ngibul. Mana ada hantu di sekolah? Lagian hantu mana yang makan mie instan? Lu gak percaya? Emang gue gak percaya? Kalau lu emang gak percaya, kalau berani datengin kelas kita ini malam ini juga. Oke, siapa takut? Mana hantunya? Bau mie instan enak banget ya. Jadi lapar deh. Tunggu. Hantu mie instan berjubah. Hei, ini saya. Maaf pak. Hantu. Kalau ngomongin tentang hantu, pasti. Bentar guys. Hehehe, kaget ya? So asik lu Bil. Kalau ngomongin soal hantu, pasti nggak jauh dari kata horor. Dulu, waktu gue masih bocil banget, gue itu nggak takut sama hantu. Bukan karena gue seberani itu, tapi karena gue nggak tahu apa itu hantu. Nah, momen pertama kali gue tahu apa itu hantu, ceritanya kayak gini. Jadi, waktu itu, malam-malam, gue dan keluarga lagi ngumpul di ruang TV. Nah, pas nonton TV itu, gue ngeliat kakak-kakak gue kayak ketakutan gitu. Terus gue bertanya-tanya dong, ini mereka lagi nonton TV, tapi kenapa malah ketakutan? Gue mikir gitu karena waktu itu gue taunya TV itu cuma buat nonton kartun. Gue pun tanya ke kakak gue, kalian nonton TV tapi kenapa malah takut? Kami lagi nonton hantu. Hantu? Apa itu? Hantu itu makhluk dari dunia lain, bisa nembus tembok, punya wujud yang mengerikan. Setelah gue mendengar penjelasan dari kakak gue jadi takut sama hal yang namanya hantu ini. Oh ya, waktu itu gue juga dikasih tahu tentang hantu-hantu yang ada, mulai dari pocong, kuntilanak, suster ngesot, genderuwo, bang deril. Kalau itu hantunya agak lain ya. Semenjak gue dapat penjelasan dari kakak gue jadi takut sama tempat yang agak sepi gitu. Ditambah lagi, gue sama kakak gue sering banget nobar acara TV yang gimmicknya serem-serem. Dulu itu ada acara TV yang gimmicknya mistis-mistis gitu. Acara TV ini terkenal banget. Mungkin kalian juga tahu acara TV ini. Ya, Dunia Lain. Asli coy, gara-gara tontonan ini gue jadi makin takut sama hal-hal mistis. Apalagi teman-teman gue di sekolah juga pada nontonin ini. Jadi semakin terpengaruh lah gue buat takut sama hal-hal beginian. Dulu saking takutnya gue sama hal-hal mistis, gue sampai takut banget sama hal yang namanya kamar mandi. Iya, kamar mandi. Gue takut sama kamar mandi karena gue dapet cerita dari teman-teman gue kalau hantu itu sering munculnya di kamar mandi. Dan gue percaya aja sama cerita mereka. Padahal gue sendiri gak pernah ngalaminya karena gue takut sama kamar mandi. Setiap kali gue mau ke kamar mandi, gue selalu minta ditemenin. Bahkan, saking parahnya rasa takut gue sama kamar mandi waktu itu, dulu gue gak berani buat mandi sore. Iya, dulu gue mandi cuma sekali dalam sehari. Sampai emak gue sadar kalau gue nggak pernah mandi sore, gue pun langsung dimarahin dan disuruh buat mandi sore. Dan ya, gue pun mau nggak mau harus mandi sore sambil ngelawan rasa takut gue sama kamar mandi. Ya, setakut-takutnya gue sama kamar mandi waktu itu, gue lebih takut lagi sama amukan emak gue. Selain takut sama kamar mandi, gue juga takut sama satu hewan ini. Hewan yang sering disangkut-sangkutin sama hal-hal mistis. Hewan itu adalah tokek. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bingung. Lah, apa hubungannya tokek sama hal-hal mistis? Nah, konon katanya tokek itu berteman sama kuntilanak. Jadi, setiap kali ada bunyi tokek, katanya tokek itu lagi manggil si kuntilanak. Tapi, ada ketentuannya. Kalau tokek itu bunyi kurang dari 7 kali, artinya itu cuma bunyi biasa. Tapi kalau tokek itu bunyi sebanyak 7 kali atau lebih, itu artinya tokek itu lagi manggil kuntilanak. Saking parnonya gue sama bunyi tokek, setiap kali ada tokek yang bunyi, bakal selalu gue hitungin. Kayak tokek, 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 tokek. Untung cuma 6 kali. Tokek. Kuntilanak!
Terus kalau ngomongin soal hantu, pasti juga nggak jauh-jauh dari hal yang namanya penampakan. Mungkin soal apa itu penampakan udah nggak perlu gue jelasin lagi lah ya. Jujur, gue sendiri nggak pernah ngelihat penampakan hantu sih. Tapi karena ada temen gue yang katanya pernah ngelihat penampakan hantu, gue jadi terpengaruh sama mereka. Maksudnya tuh gini, misal ada temen gue yang bilang kalau dia ngelihat penampakan hantu di kamar mandi sekolah. Nah, karena gue denger cerita itu, gue jadi takut sama kamar mandi sekolah. Ketakutan gue sama hantu ini akhirnya hilang waktu gue kelas 6 SD. Satu momen yang bikin gue sadar bahwa gue sebenarnya nggak perlu takut sama hantu dan hal mistis lainnya. Jadi, waktu gue kelas 6 SD itu, sekolah gue ngadain kemah yang salah satu kegiatannya adalah jurit malam. Nah, di kegiatan jurit malamnya itu, 2 orang siswa bakal disuruh mecahin teka-teki sederhana yang ada di hutan di malam hari. Tapi tenang guys, 2 siswa ini nggak literally dilepas di hutan untuk mecahin teka-teki. Kami juga diawasin kok sama guru-guru. Jadi 100% semuanya aman. Gue sama satu temen gue dipanggil sama guru buat mulai jurit malam. Dengan bermodalkan kertas petunjuk dan 1 senter kecil, kami diantar menuju hutan untuk memecahkan teka-teki. Pas gue ngelihat jalan masuk ke hutannya, sebenarnya gue udah ketakutan mampus. Apalagi temen gue itu juga takut sama hal-hal mistis. Meskipun waktu itu kami juga diawasi sama guru-guru, tapi sebenarnya kami para siswa ini nggak tahu kalau guru-guru itu juga ikut ngawasin. Jadi rasa takut yang kami rasain itu bener-bener nyata. Bahkan saking takutnya kami berdua waktu itu, sepanjang jurit malam kami berdua gandengan tangan. Dan temen gue ini cowok. Oh hell nah, gue gandengan tangan sama cowok. Sebenarnya gue waktu itu geli banget gandengan sama temen gue ini. Tapi rasa takut gue waktu itu lebih gede. Singkatnya, dengan berbekal petunjuk dan senter kecil, kami berdua berhasil menyelesaikan teka-teki. Dan gue pun langsung lepas tangan temen gue. Asli cuy, diinget-inget lagi geli banget sumpah. Setelah gue nyelesain jurit malam, gue menyadari sesuatu. Kalau sebenarnya sepanjang jurit malam gue nggak ngelihat penampakan atau hal mistis lainnya. Dan setelah momen itulah gue jadi mulai sadar dan nggak takut lagi sama hal-hal mistis. Karena andai aja dari awal jurit malam gue nggak percaya sama hal-hal mistis, gue nggak perlu gandengan tangan sama temen gue ini. Rasa takut gue sama hal-hal mistis juga semakin hilang sejak munculnya pesulap merah. Cara berpikir pesulap merah terhadap hal-hal mistis ini benar-benar ngubah cara pandang gue tentang hal-hal mistis. Bahkan sekarang gue udah ada di titik nggak percaya sama hantu. Dan kalaupun gue ngelihat hantu, gue juga nggak bakal percaya. Kok gitu? Nah, terkadang manusia itu bisa ngelihat sesuatu yang nggak bisa dilihat sama orang lain, bukan karena dia ngelihat hantu, tapi karena isi pikirannya sedang tidak baik-baik saja, yang akhirnya isi kepala kita memvisualisasikan wujud suatu makhluk seolah-olah itu benar-benar nyata. Padahal mah itu cuma ada di pikirannya. Asli cuy, setelah gue berhenti takut sama hal-hal mistis, rasanya hidup tuh jadi lebih tenang gitu. Ke kamar mandi malam-malam nggak takut, tidur malam jadi lebih tenang. Ya pokoknya lebih enak lah. Gue juga makin gak takut sama hantu karena akhir-akhir ini di sosmed banyak sekali yang menggambarkan hantu itu dengan wujud yang imut-imut. Aduh hai, kalau hantunya kayak gini gue juga mau. Selain itu, gue nggak lagi takut sama hantu karena gue pernah ngelihat, bertemu, dan bahkan berinteraksi sama makhluk yang jauh lebih nyeremin daripada hantu. Makhluk itu adalah temen yang tiba-tiba baik banget pas mau minjem duit, tapi giliran pas ditagih, wujudnya jadi jauh lebih mengerikan daripada hantu manapun yang ada di dunia ini. Wih, mengerikan. Yo, seperti biasa, terima kasih udah nonton. Terima kasih udah nonton video gue sampai detik ini ya. Seperti biasa, gue mau cerita kalau video ini tuh pembuatannya cukup lama. Bukan lama sih, kayak cukup menguras waktu gue. Tapi gue juga sangat menikmati sekali pembuatan video kali ini. Iya, karena banyak hal-hal yang menantang. Scene-nya itu menurut gue agak menantang ya gitulah pokoknya. Oh iya guys, gue juga mau ngumumin kalau kemungkinan next video durasinya nggak bakal sepanjang video ini karena gue mau shifting software editor. Ya sebelumnya gue pakai CapCut, terus di video selanjutnya kemungkinan gue bakal ganti.
Nah, karena gue ganti kan gue perlu adaptasi tuh. Jadi kemungkinan videonya nggak bakal sepanjang ini. Kenapa gue pindah? Karena CapCut sudah semakin kikir. Aku belum punya duit sebanyak itu buat langganan CapCut Pro. Jadi ya gue mau cari cara dengan cara pindah aplikasi editing. Oke. Oh ya, di video yang kemarin juga ada yang ngasih gue saran dari Phoenix GD. Bang, coba bang, kadang-kadang pas videonya selesai Q&A biar kayak Bang Daryl. Terus gue pikir-pikir, asik juga daripada di ending kalian cuman dengerin gue yapping kan, mending ada Q&A kecil-kecilan gitu. Oke, langsung aja ya. Karena Phoenix GD yang ngasih saran, gue jawab pertanyaan dari dia. Pertanyaan pertama dari Phoenix GD, Q&A. 1. Terakhir suka sama cewek kapan? 2. Kedepannya apakah ada abang bikin animasi pengalaman main game? 3. Sebelum jadi YouTuber, abang dulu mau jadi apa? Oke, gue jawab ya. Untuk yang pertama, terakhir suka sama cewek kapan? Nggak lama sih. Mungkin masih suka. Ya gitulah pokoknya. Terus yang kedua, kedepannya apakah ada abang bikin animasi pengalaman main game? Ada. Dulu gue tuh, ya pokoknya tunggu aja lah videonya. Mungkin ada lah. Ada, pasti ada. Cuman ya beberapa video setelah video ini. Terus yang terakhir, sebelum jadi YouTuber, abang dulu mau jadi apa? YouTuber bukan pekerjaan utama gue sih. Jadi dulu gue tuh pengen jadi seniman. Sampai sekarang gue tetap pengen jadi seniman. Oke, lanjut yang pertanyaan ke selanjutnya. Pernyataan kedua, benar. Sorry guys, gue agak belibet. Gue pilih dari ini, Dino Animation Q&A. Cuma 1 bang, kenapa bisa rajin upload? Udah itu aja, rajin bet uploadnya, tutor bang, hehe. Pertanyaan ini lumayan banyak yang tanya ya. Kenapa rajin upload? Sebenarnya gue juga nggak ngerasa hektik banget sih ngerjain video ini, cuman ya enjoy aja. Gue menikmati sekali proses pembuatan video gue sebelumnya. Jadi kayak oke, gue menikmati prosesnya. Dan itu sih, kalau ditanya gimana caranya rajin upload, ya nikmatin aja prosesnya. Gue rasa itu aja buat video kali ini. Dan kelamaan gak sih? Ya udahlah, langsung aja lah. Itu aja dari gue dan terima kasih. Itu aja dari gue. Nama gue Billy dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Bye bye.